Sebuah catatan penting sebelum kita mulai. Cerita yang akan kamu dengar ini adalah sebuah fiksi. Ini bukan biografi, bukan pula laporan investigasi. Ini adalah sebuah narasi yang dibangun untuk tujuan edukatif, untuk memahami sebuah archetype yang sering muncul dalam panggung politik kita. Sang petarung, yang akhirnya tersandung oleh permainannya sendiri. Kisah ini tidak bertujuan untuk memojokkan individu manapun, melainkan untuk membedah sistem dan godaan yang melingkupi kekuasaan. Mari kita lanjutkan kisah tentang Mas Agung, sang Palu Godam. Kita semua kenal tipe seperti Mas Agung. Dia adalah energi murni dari sebuah gerakan. Suaranya adalah yang paling serak di akhir demo. Tinjunya yang paling sering teracung ke udara. Dia adalah pendobrak, tipe yang lebih suka menendang pintu daripada mengetuknya. Baginya, politik adalah tentang keberanian, tentang nyali, tentang siapa yang paling keras berteriak melawan ketidakadilan. Setelah pertarungan pemilu yang sengit, di mana Mas Agung menjadi tameng hidup bagi junjungannya, akhirnya kemenangan diraih. Istana pun memberinya hadiah, bukan posisi menteri yang penuh sorotan, tapi sebuah kursi empuk yang tak kalah basah. Posisi nomor 2 di sebuah kementerian vital yang mengurusi nasib jutaan tangan yang bekerja di pabrik-pabrik dan proyek-proyek besar. Dia pikir, inilah saatnya dia benar-benar bisa berjuang untuk rakyat kecil dari dalam. Tapi begitu dia duduk di kursi kekuasaannya, dia menemukan sebuah harta karun yang tidak pernah dia bayangkan. Bukan tumpukan emas tapi sebuah kewenangan. Kewenangan untuk memberikan stempel sakti pada selembar kertas yang menentukan hidup matinya sebuah perusahaan. Izin keselamatan kerja. Dia cepat belajar. Setiap gedung tinggi yang mau dibangun, setiap pabrik yang mau beroperasi, setiap mesin besar yang mau dinyalakan, semuanya butuh stempel persetujuannya. Tanpa stempel itu, investasi triliunan bisa mangkrak. Disinilah sang pendobrak menemukan peran barunya. Dia tidak lagi menghancurkan tembok. Dia kini menjadi penjaga sebuah gerbang tol yang tak terlihat. Bisik-bisik pun mulai menyebar di kalangan para pengusaha. Mau urus izin lewat jalur resmi, berbelit-belit, tapi ada jalur khusus lewat orang-orangnya si Bapa. Orang khusus itu adalah sisa-sisa laskar relawannya dulu. Orang-orang yang paling loyal kepadanya. Mereka tidak lagi menyebar spanduk, mereka kini menyebar proposal percepatan. Mereka tidak lagi meneriakkan slogan. Mereka membisikkan nominal biaya konsultasi, yang angkanya membuat dahi berkerut. Mas Agung sendiri bermain dengan sangat rapi. Tangannya tetap bersih. Dia tidak pernah meminta. Dia hanya perlu melakukan satu hal, menahan atau melepaskan sebuah dokumen. Satu ayunan pulpennya di atas meja bisa menggerakkan aliran dana yang deras di luar sana. Dia merasa aman, karena dia tidak pernah menyentuh uang itu secara langsung. Dia hanya menikmati hasilnya. Mobil baru, rumah yang lebih besar, dan gaya hidup yang tak pernah ia bayangkan saat masih menjadi aktivis jalanan. Dia pikir dia pinter, tapi dia lupa. Di setiap gerbang tol selalu ada pengemudi yang lelah karena terus-menerus dipalak. Seorang pengusaha kelas menengah yang merasa tarif untuk mendapatkan stempel sakti itu sudah tidak masuk akal, akhirnya memberanikan diri. Dia tidak lapor ke media. Dia lapor diam-diam ke aparat penegak hukum, lengkap dengan rekaman percakapan dan bukti transfer ke tim khusus itu. Setelah berbulan-bulan diintai, jaring pun ditebar. Sebuah operasi senyap berhasil menangkap basah salah satu operator kuncinya, tepat setelah menerima sebuah tas berisi uang dari seorang manajer proyek. Dari sana, semua jalan, semua bukti, semua jejak digital, mengarah lurus ke satu nama, Mas Agung. Dia jatuh, bukan karena mulutnya yang besar atau gayanya yang temperamental. Dia jatuh karena keserakahannya yang sunyi. Sang Palu Godam yang dulu berjanji akan menghancurkan penindasan, ternyata hanya sibuk membangun istananya sendiri di atas penderitaan orang lain. Dan ironisnya, dia tersandung oleh sistem yang dia ciptakan sendiri. Sistem yang dia pikir cukup pintar untuk melindunginya.